Mau buka Google ya? Ibu, nggak ada bu. Nggak ada, saya buka Google. Nanti jumpa ibu ya. Selamat siang Nadine. Siang bu. Sudah tahu kenapa ibu manggil Nadine ke sini? Sudah tahu bu. Kebetulan di kelasnya Nadine lagi ujian, ibu ngawas. Nah, kita ujiannya kan memang pakai HP nih. Ya bu. Ya. Terus kalau tidak salah ibu tadi melihat Nadine buka Google. Benar nggak? Bu, benar. Nah, sudah diakui ya. Menurut Nadine, melihat Google tuh sama tidak dengan mencontek? Sama bu. Sama. Itu perbuatan yang bagus atau tidak? Tidak bu. Nah, ibu tahu tidak hanya Nadine saja yang pernah melihat Google atau mencontek ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah melakukan hal yang sama, lagi ujian tadi misalnya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling terpenting di sini bagaimana kita kedepannya lebih baik lagi, kita berniat untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Ibu tahu Nadine pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Ya karena teman-teman yang lain nilainya bagus. Jadi keinginan Nadine untuk mendapatkan nilai yang bagus tuh ya cara mencontek aja bu. Yes, niatnya udah bagus, pengen nilainya bagus gitu ya, udah baik niatnya. Nah, cuma hal yang seperti itu apakah bagus menurut Nadine? Tadi ditanya lagi. Tidak bagus bu. Coba Nadine ingat lagi keyakinan kelas atau juga keyakinan sekolah yang sudah pernah dibuat juga dulu. Bersikap amanah, jujur. Oke, itu salah satunya ya. Nah, sekarang Nadine kan masih kelas 10 nih. Ibu tahu pasti semua orang punya cita-cita. Kira-kira cita-cita Nadine apa? Jadi pengusaha besar bu. Pengusaha besar. Seorang pengusaha tuh harus bersikap jujur salah satunya kan. Nah, supaya lebih sukses lagi ya. Oke, bagus sekali cita-citanya. Nah, tapi kita kan dari awal tadi sudah tahu kita punya keyakinan kelas, kayak aturan dari sekolah juga. Tentu salah satunya harus jujur. Oke, kira-kira kedepannya Nadine gimana untuk solusi supaya tidak melakukan kesalahan lagi? Ya belajar lebih tekun lagi, kerjakan semampunya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai bagus ya tentu harus belajar sungguh-sungguh, kerjakan semampunya juga. Dan berdoa jangan lupa juga berdoa pada Allah ya. Sudah bisa merubah? Kapan kira-kira Nadine mau merubahnya? Sampai saat ini. Dari sekarang maksudnya, dari sekarang untuk kedepannya supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Tidak usah ikut-ikut kawan, entah mungkin kawannya juga ada yang contek ya kan. Mudah-mudahan semuanya bisa baik kedepannya termasuk Nadine sendiri. Oke, bisa terima? Sudah lega hati rasanya. Dan terima kasih ya. Terima kasih. Kamu nggak pakai kaos kaki? Enggak bu. Nanti jumpa ibu setelah ujian ya. Baik. Selamat siang Rika. Siang bu. Ibu kebetulan ngawas di kelas Rika. Ya tadi ujian apa? Informatika. Ibu melihat Rika bajunya keluar. Ya benar itu? Iya bu. Benar. Kemudian tidak menggunakan kaos kaki. Iya. Ibu tahu tidak hanya Rika saja yang pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain juga ada pernah mungkin tidak pakai kaos kaki, terus mungkin juga ada pakai kaos kaki yang belang-belang, warna-warna kan. Terus juga ada yang bajunya keluar. Intinya setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan.
bukan hanya Ripka saja seperti Ibu bilang tadi kan, begitu juga dengan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling terpenting itu bagaimana kita berniat untuk memperbaiki kesalahan kita, ya. Bisa Ripka? Bisa. Oke, Ibu juga tahu pasti Ripka juga punya alasan kenapa tadinya tuh tidak pakai kaos kaki. Kenapa? Kemarin Ripka nginap di rumah nenek, terus persiapan sekolah kayak tas, buku, dan kaos kaki, sepatu tuh nggak dibawa karena memang sebelumnya tuh nginap di rumah nenek nggak direncanakan. Jadi karena pergi ke sekolah tuh pagi, toko kaos kaki juga belum ada yang buka, jadi Ripka nggak pakai kaos kaki, Bu. Gitu. Sepatunya sudah dibawa ke rumah nenek gitu maksudnya? Iya. Sudah bawa. Iya, diantar, tapi kaos kakinya ketinggalan. Sekarang coba Ripka ingat-ingat kembali keyakinan dari sekolah atau peraturan dari sekolah. Apa? Coba ingat kembali. Sudah melanggar kerapian dan atribut sekolah, kelengkapan atribut sekolah. Maksudnya keyakinan sekolah yang sudah ada di sekolah harus rapi gitu maksudnya ya. Terus harus menggunakan atribut sekolah, termasuk menggunakan kaos kaki kan, itu maksudnya. Sekarang Ripka masih kelas 10 nih. Tentu semua orang punya cita-cita kan. Kalau Ripka sendiri apa cita-citanya coba? Mau jadi apoteker. Apoteker, bagus sekali cita-citanya. Tapi seorang apoteker itu kan juga harus rapi kan ya. Iya, Bu. Nah, jadi mulai dari kapan kira-kira Ripka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan? Dari sekarang. Bagus. Jadi diniatkan dari sekarang harus untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Iya. Jadi apa kira-kira solusi dari Ripka supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan tadi? Mempersiapkan kelengkapan atau peralatan untuk pergi ke sekolah dari malamnya atau sebelumnya. Ya. Terus memeriksa kerapian lagi sebelum pergi ke sekolah gitu. Sudah ingatkan dari sekarang untuk berubah lebih baik lagi? Iya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih ya Ripka. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinda Maharani, salah satu siswi dari SMA Negeri 2 Siak Hulu. Dari permasalahan tersebut, menurut saya penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara segitiga restitusi membuat saya lebih lega dan nyaman. Karena Bu Windanya sendiri menanyakan secara baik-baik dan tidak dilakukan oleh secara emosional. Dan Bu Gus Winda sendiri selalu memberikan support dan motivasi kepada kami untuk kedepannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih guru-guruku dan terutama Bu Gus Winda. Semoga kedepannya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini tetap berjalan dengan lancar dan diikuti oleh semua guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripka Stefani Amreni dari kelas 103. Saya baru saja melakukan penyelesaian masalah bersama Ibu Gus Winda dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Saya merasa sangat senang dengan adanya cara penyelesaian masalah segitiga restitusi dikarenakan Ibu Gus Winda yang tidak memarahi saya ataupun menyudutkan saya dari kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya juga merasa senang dengan adanya segitiga restitusi ini karena Ibu Gus Winda memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan alasan saya melakukan kesalahan. Dan juga Ibu Gus Winda memberikan motivasi-motivasi kepada saya agar tidak melakukan kesalahan yang sama di lain waktu dan juga mentaati peraturan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.